All my words fall short. I've got nothing new. How could I express what I really do? I could sing this song as I often do. Every song must end, and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again, so that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Tema bulan ini adalah Dynamic Church. Katakan dynamic. Saya nggak usah terlalu kata-kata lah ya. Tapi saudara udah ngerti, dynamic itu pergerakan, dinamis. Untuk hal-hal yang dinamis tuh orang suka. Dan itu jadi, sebenarnya jadi value yang sudah orang, yang kita sepakati bersama, hal umum. Hal-hal yang berkaitan dengan pergerakan, semangat, energik, jadi nilai yang positif di tengah masyarakat, di tengah kita. Gak usah di gereja lah gitu ya, gak usah di gereja lah, di mana-mana. Kenapa? Karena hal-hal itu menunjukkan, merupakan buah dari sebuah dinamika. Dinamika, pergerakan adalah hal yang kita senang, masuk dalam nilai positif kita semua dulu. Tapi apa sih alasan kita harus jadi dinamis menurut firman Tuhan? Apakah kita dinamis karena semua orang dinamis? Kita ikut tren dinamika. Saudara, sesuatu yang ikut tren itu nggak keluar dari diri saudara sendiri, kita sendiri, membuat akhirnya kita nggak ngerti kenapa kita harus seperti itu. Mengapa harus dinamis? Kak, keren banget kalau dinamis itu keren. Iya sih, tetapi waktu trennya hilang, apakah kita berhenti dinamis? Yuk kita baca firman Tuhan, saya udah pilihkan. Yuk baca sama-sama, Kisah 17 ayat 24. 1, 2, 3. Allah yang telah menjadikan apa? Bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Ngapain saudara? Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Yuk baca ayat 26 lagi. 1, 2, 3. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka. Dan terus 27, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Terus, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Baca sama-sama ayat 28, 1, 2, 3. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kenapa kita harus dinamis? Nih, alasan pertama, ada kehidupan Allah dalam kita. Saudara, ada kehidupan Allah dalam kita nih. Coba kita ingat-ingat ya, kapan kita merasa lagi nggak pingin ngapa-ngapain? Biasanya adalah di saat-saat dimana kita nggak tahu bahwa memang Allah tinggal dalam kita. Allah itu bergerak dalam kita. Nanti perhatikan kalau orang Yahudi di Perjanjian Lama, saudara baca Perjanjian Lama ya. Orang Yahudi itu tipikal orang yang minta tanda. Apa-apa minta tanda tuh.
tunjukkanlah tandanya. Ujungnya Tuhan Yesus pernah ngomong, aku gak akan kasih kamu tanda lagi. Karena udah cukup tanda buat kamu. Cukup banget. Gak percaya juga. Cukup bagi tandamu hanya untuk tanda Nabi Yunus. Wah, di situ saya makin percaya kayaknya Nabi Yunus benar-benar dimakan ikan deh. Dulu saya baca itu kayaknya agak ragu ya. Kayaknya Yunus too good to be true. Dimakan ikan, entah ikan apa jenisnya kan nggak disebutin ya. Saya pikir baca tadi, wah too good to be true nih cerita. Kayaknya nih dongeng nih. Sampai Tuhan Yesus ngomong ya. Tanda ini nggak akan aku kasih lagi orang-orang ini. Tanda, kecuali tanda Nabi Yunus. Oh, Tuhan Yesus saja ngakuin ya. Ada Nabi Yunus ini ya. 3 hari di perut ikan, keluar lagi. Wah, oh itu tanda yang untuk Tuhan akui sebagai tanda di mana lihat Tuhan mati 3 hari, bangkit di hari yang ketiga. Waduh. Orang Yahudi minta tanda. Tapi coba lihat orang Yunani. Orang Yunani pingin hikmat ya. Dijelaskan. Yang satu minta tanda, yang satu minta penjelasan. 2 bangsa yang agak unik dengan ya, mempengaruhi kita juga sih. Kita selalu minta tanda, kita selalu minta dijelaskan. Tapi apa yang Tuhan kerjakan melalui Yesus? Dia kasih bukti. Waduh. Dia mati buat kita. Dia tunjukkan kasihnya. Nggak pakai. Udah dia nggak usah. Mau ngasih tanda-tanda apa lagi sih? Udah dari dulu ini buktinya. Aku mati, aku bangkit buat kamu. Supaya roh itu turun Pentakosta. Ya. Bergerak, tinggal, diam dalam kita. Supaya hari ini kita ngerti, kita bergerak karena Tuhan itu tinggal dalam kita. Amin gak amin harus amin, memang dia tinggal dalam kita. Amin. Pentakosta itu penting saudara. Ya, entah mau berapa kali kek. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Buat saya menghidupinya lebih penting. Sadari bahwa Allah tinggal dalam kita. Tahukah saudara, Tuhan akan mencurahkan rohnya di hari-hari ini? Amin? Amin? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Saudara percaya bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya di hari-hari akhir? Amin? Amin? Enggak ngerti. Mesti ada yang amin. Bukan akan. Dia sedang ini loh. Dia sudah bahkan. Ini emosi nih aku. Dia sudah loh. Dia lagi bekerja di dalam kita nih. Lagi nih. Ini lagi. Kayaknya kurang yakin mukanya. Mungkin enggak. Saya tahu muka saudara agak tersamar dengan masker. Jadi saya susah menghakimi. Oke. Tapi dia sedang bekerja itu loh. Yang kedua dari 273 poin. Dinamika adalah cara Allah menunjukkan rencananya. Bandingkan dengan apa yang Yusuf terima dan apa yang Yusuf simpulkan dan ujungnya. Saudara tahu mimpinya Yusuf di Kejadian 37? Antara Kejadian 37 sama Kejadian 45 itu 13 tambah 9, 21 tahun. Antara 37 sampai 35. Itu jaraknya 21 tahun, ya kan? 37, Yusuf terima mimpi. Berkas-berkas nih, gandum, bangkit berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu. Ini Yusuf ngomong sama kakak-kakaknya. Kalau saudara punya adik kayak gini, saya percaya, saudara udah jitak dia. Saya nggak kutip lagi, karena Yusuf punya mimpi berikut. Dia ngomong sama saudara-saudaranya, dia ngomong sama papa mama. Mantap Yusuf. Lihat itu, dalam mimpinya Yusuf, dia lihat memang, tapi mindsetnya dia langsung jump into conclusion. Sedap bahasa Inggris. Dia langsung lompat pada kesimpulan,
Yang penting nih penyembah ini nih nyembah. Seru sih. Tapi lihat saudara, benar memang akhirnya nyembah, benar. Kita udah tahu ceritanya. Dan saudara udah tahu cerita sekolah minggunya dari Kejadian 37, saudara bata Yusuf, saudara tahu dia akan jadi Firaun. Perdana Menteri Firaun. Tapi saudara, ini ada proses panjang. Dan dalam pergerakannya abis terima ini 21 tahun yang lampau gitu kira-kira ya. Menuju sana, itu dinamikanya. Tas, baru terima mimpi. Tas, dibuang. Jadi hamba. Jadi pembantu. Difitnah, penjara. Sampai udah bingung kapan mau naik. 13 tahun kemudian, Perdana Menteri. Udah jadi Perdana Menteri, Yusuf udah jadi Perdana Menteri, enggak cari keluarganya, enggak. Kalau kita lihat ini, ujungnya kita mengerti ya, hatinya masih sakit ya. Waktu masa kelimpahan 7 tahun, Yusuf enggak nyari keluarga. Enggak. Ya. Berapa banyak orang kayak gitu ya? Bukan kita lihat di film-film. Ada dia sukses untuk pembuktian, ada. Begitu udah kaya, ya, dia ingin membuktikan. Jadi kesuksesan dia itu untuk pembuktian. Why-nya yang salah. Hari ini kita harus mengerti kenapa kita harus dinamis. Why-nya harus benar menurut firman Tuhan. Yusuf belum bisa ngelihat itu. Mungkin di momen 21 tahun ini dia lupa juga mimpinya. 7 tahun masa kelimpahan dia nggak cari. Apakah Yusuf sampai ujungnya cari? Enggak, saudara. Yusuf nggak cari keluarganya. Ya iyalah, abang-abangnya bukan hanya ikat dia di pohon. Jual, buang, lupakan. Yusuf nggak cari. Keluarganya yang datang. Itu juga kepaksa. Kenapa? Lapar. Makanannya adanya di Mesir. Nanti kalau saudara baca chapter Kejadian 45, saudara bisa mengerti ternyata kelaparannya tuh udah berlangsung 2 tahun lah. Dan saudara udah tahu kan, laparnya akan 7 tahun. Jadi masih ada 5 tahun lagi nih. 7 tahun masa kelimpahan Yusuf kagak nyari, 2 tahun keluarganya datang. Waktu keluarganya datang, Yusuf, my God. Makanya ada proses tarik ulur dulu di situ ya. Saudara lihat itu. Yusuf nggak begitu keluarganya datang dia, wah, nggak gitu. Ya, diirit-irit gitu. Dia mau tahu siapa yang salah anak, mau tahu keadaan dulu nih. Nanti begitu ayat 45 udah nggak bisa dihindari. Kayaknya Yusuf masih mau panjangin sih, kayaknya kalau lihat dari animonya ya. Tapi di sini udah nggak tahan. Begitu lihat keluarganya, dia langsung semua disuruh keluar ya. Yang akhirnya yang disuruh keluar pun tahu. Kenapa? Karena abis itu dia nangis sehingga ayatnya bilang gini, seluruh istana pun dengar yang dia nangis. Nangis. Dia bilang, tidak tahu kenalkah kamu aku Yusuf? Semua diam. Padahal dari ngomong, ya iyalah. Takut juga ini. Tidak kenalkah kamu? Enggak. Kalau saya jadi abangnya juga enggak. Tapi ini kesimpulan yang menarik untuk saya. Waktu kita baca Kejadian 45 ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Wah. Waduh. Bapak Ibu, kalau saya jadi Yusuf yang belum selesai hatinya, saya tidak tahu kamu aku Yusuf. Ruben, Yehuda, Yusuf, kamu ingat mimpi beta? Ingat kan? Berkas 11. Duduk sekarang, ya. Sembah. Ini Yusuf belum dipulihkan. Tapi saudara lihat prosesnya Yusuf membuat dia bisa punya kesimpulan yang benar ya.
Dia nggak bilang mimpinya lagi. Dia langsung bilang, "Hei, bukan kamu loh yang nyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Ayat ini nanti disambung dan ini. Untuk memelihara kamulah Tuhan kirim aku ke sini. Waduh. Nggak ada yang jelek yang dia lihat, saudara. Nggak ada yang jelek. Tapi lihat ini. Dia masuk kepada dinamika yang Tuhan kasih dalam kehidupannya. Dan waktu dinamika itu terjadi dalam kehidupannya, kehidupan yang terus mengikuti pergerakan Allah, dengar ini, wawasannya berubah tentang pengenalannya sama Tuhan, tentang pengenalannya terhadap kasih keluarga. Beda. Hari ini saya berdoa, Home Church jadi orang-orang yang mengenal Allah. Karena kita terus mengikuti Allah yang bergerak di dalam kita. Bukan di luar, di dalam. Saya tutup dengan ini. Gereja yang dinamis adalah saluran berkat. Kuasa Allah bagi dunia. Kata dinamis itu berakar dari sebuah kata Yunani. Dinamos. Artinya kuasa. Bergerak. Bahasa Inggris pakai kata dinamit untuk sebuah alat yang bisa meledakkan. Benda yang menjadi trigger untuk meledakkan. Ya. Hari ini buka hidup saudara untuk momen-momen Tuhan pakai. Amin. Jadilah gereja yang bergerak. Gereja itu bukan gedung ini loh. Gedung ini bisa kapan-kapan gak ada. Gereja itu saudara dan saya.